Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Baik lagi di Lipstick Ulas Tips Cantik. Nah Tribunars, Lipstick hari ini kita akan membahas mengenai Snow White Light Peel Treatment bersama dengan Dr. Carmelita dari Limonia Beauty Center. Halo dok. Halo, selamat siang. Siang dokter, apa kabar dok? Ya, sehat. Semoga semuanya juga yang lagi mendengarkan dan masyarakat semua tetap sehat, stay safe di era pandemi ini ya. Iya, ini pertama kalinya ya sama dokter ya. Ya, betul. Heeh. Iya, dok, ini dokter lagi di mana? Limonia ya? Iya, aku lagi di Limonia Wai Halim, Kak, hari ini. Sambil praktek. Oh, Wai Halim. Iya Ya, dok, kita akan membahas mengenai si treatment Snow White ini dok ya. Kok namanya agak cantik gitu ya Snow White itu. oke, Iya, berarti. mengingatkan sama Putri Salju ya dok. Iya, betul. Jadi, Heeh. mungkin aku jelasin dikit kali ya Mm-mm. tentang Snow White ini. Jadi, treatment yang baru di klinik Limonia sebenarnya sih udah nggak terlalu baru sih, udah start dari bulan Mei kemarin. Itu yang baru ada yang namanya Snow White Light Peel Treatment. Nah, jadi Mm. ini kita gabungan antara light dan peel. Nah, untuk lightnya sendiri itu tindakan dokter, kita treatment dengan menggunakan intense pulse light atau mungkin yang kalau di masyarakat itu akrab disebutnya alat IPL gitu, dimana nanti targetnya untuk mencerahkan. Nah, setelah itu digabungkan lagi dengan peeling. Di sini kita pakainya itu kolagen biostimulator peeling, di mana peeling ini itu beda dengan peeling-peeling yang lain, di mana downtime-nya itu ringan, pengelupasannya juga ringan, dan selain berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, tetapi justru peeling ini dia banyak sekali manfaat yang lain. Seperti misalnya justru dia memberikan efek hydrating untuk melembabkan, lalu pastinya juga untuk mengangkat sel kulit mati, lalu dia juga bisa membantu merangsang dari produksi daripada kolagen dan juga elastin sehingga menjaga kekenyalan daripada kulit. Lalu dia juga bisa berfungsi untuk anti-aging dan antioksidan. Jadi ini lengkap banget treatmentnya, dan juga untuk tindakannya itu nyaman banget, pasiennya nggak akan merasa sakit kalau buat yang kadang parno mau treatment, Mm-mm. dan juga downtime-nya itu juga ringan, jadi kalian bisa langsung aktivitas seperti biasanya. Itu Iya. kurang lebih. Nah, ya ini kan berarti ini dua treatment jadi satu ya dok ya? Ya, Heeh. betul. Prosesnya itu gimana dok menyatukan dua treatment ini dok? Oke, jadi kalau untuk prosesnya seperti biasa pasti di double cleansing dulu wajahnya, lalu setelah itu akan dioleskan gel, dan berikutnya tindakan dengan dokter, kami akan menggunakan alat IPL itu kurang lebih sih sebentar, sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu selesai baru dilanjutkan dengan mengoleskan cairan peeling. Itu juga sama sekitar 5 sampai 10 menit sampai peelingnya meresap. Baru setelah itu akan dilakukan ekstraksi komedo, mengeluarkan komedo, dan nanti ditutup juga dengan masker dan juga massage badan gitu. Jadi ini udah lengkap, sekalian juga ada ekstraksi komedonya gitu. Iya, lama ya dok ya prosesnya, sejam ada dok? Sejam sampai sejam setengah sih, sebenarnya tergantung dari banyaknya komedo sih gitu. Karena kalau misalnya IPL dan peelingnya kan sebenarnya sebentar, cuman kalau memang komedonya banyak otomatis ekstraksinya jadi lebih lama gitu. Mm-mm. Iya, jadi treatment ini kalau di toko itu one stop shopping ya dok ya? Satu treatment ada Ya, semua gitu ya? ya betul. Jadi yang treatment yang ini tuh lengkap gitu. Heeh. Tadi kan dokter kan menyebutkan ya itu fungsinya tuh kan banyak banget. Itu bisa didapatkan kalau itu udah berapa kali treatment dok? Apa satu kali aja cukup? Oke, jadi kalau untuk Snow White ini justru uniknya dalam satu kali treatment biasanya itu kita udah bisa merasakan perbedaannya. Jadi kita mulai merasa kulit kita itu jadinya lebih glowing, lebih cerah, lebih lembab, lebih kenyal gitu. Dan juga karena downtime-nya ini ringan, paling sih sekitar 3 hari ya ada pengelupasan tipis. Nah, itu bisa diulang lagi Snow White ini setiap 2 minggu sekali, itu nggak masalah gitu. Mm-mm. Kalau dokter merekomendasikan berapa kali dok? Apa tergantung Kalau kondisi untuk kulitnya?
Iya betul, balik lagi ke kondisi kulitnya masing-masing sih gitu. Yang jelas kalau misalnya kulitnya itu aman, lagi nggak ada iritasi ataupun infeksi, nggak apa-apa kita boleh ngelakuin Snow White ini. Dan biasanya sih treatment itu kan bagus juga di kombinasi yang lain, tapi kalau mau diulang, Snow White itu 2 minggu bahkan udah boleh diulang. Mhm, iya. Nah, dokter, ini kan kita kan udah Snow White ini kan fungsinya udah dapat banyak banget. Apa dokter masih ngasih yang penunjangnya tuh mungkin skincare gitu? Oke, kalau skincare sih itu tetap ya, karena skincare itu menurut aku sih kebutuhan yang memang untuk di-maintain, dipakai setiap hari. Nah, di sela-sela dari pemakaian skincare itu juga pasien kalau bisa datang untuk treatment gitu, karena beberapa hal itu gak cukup dengan hanya menggunakan skincare kayak gitu. Yang jelas setelah treatment Snow White ini tetap harus gunakan tabir surya. Mungkin sekalian aku jelasin dikit ya efek tabir surya itu apa. Jadi mungkin banyak yang belum ngerti nih antara tabir surya, sunscreen, sunblock. Sebenarnya itu semua sama aja sih, atau ada juga yang nyebutnya tirai. Nah, fungsinya apa? Itu kan untuk memproteksi kulit kita dari sinar UV kayak gitu. Nah, mungkin masih banyak juga yang kadang beranggapan kalau misalnya cuacanya mendung atau di dalam ruangan itu kesannya nggak perlu pakai sunblock, sedangkan hal itu tuh salah gitu, karena sinar matahari itu pun yang sinar UV itu juga tetap bisa menembus daripada kaca gitu. Makanya walaupun aktivitas dalam ruangan ataupun cuaca mendung, jangan lupa untuk selalu gunakan sunscreen atau tabir surya kayak gitu. Dan juga untuk sunscreen itu sebaiknya harus diulang memang, apalagi kalau misalnya kita udah berkeringat atau mungkin sholat kena air wudhu, itu kalau udah kena air kan sunblocknya hilang, jadi kita harus bersihkan lagi muka, cuci muka lagi, lalu kita ulang lagi penggunaan sunscreennya. Dan penggunaan sunscreen itu yang baik sebaiknya 20-30 menit, karena dia butuh waktu juga untuk menyerap itu. Dan penggunaannya jangan lupa peraturan dari 2 jari. 2 jari ini merupakan amount yang cukup untuk melindungi wajah, area wajah dan juga area leher seperti itu. Dan gunakan SPF-nya itu minimal yang SPF 30 ya kalau untuk di Indonesia. Gitu. Oh ya, nah itu mungkin ya dok ya, mungkin kan karena aturan yang mesti diulang itu mungkin yang orang tuh sering bilang udah pakai sunscreen tapi kok masih kebakar gitu, mungkin dia nggak diulang Iya ya dok ya? betul. Iya, karena kan sunscreen itu kan ada yang kita sebutkan sebagai SPF kan. Nah, SPF itu biasanya satu poinnya itu dikalikan 10 menit. Jadi kalau misalnya 30 SPF itu 30 kali 10 kurang lebih itu 300 menit. Nah, tapi itu di luar hal-hal yang itu tadi, misalnya kena keringat, kena air, kan otomatis jadinya lebih cepat luntur sehingga proteksinya jadi berkurang. Makanya penting banget untuk selalu ulang sunscreen. Iya, dan SPF-nya minimal 30 ya dok ya, kalau lebih nggak apa-apa lah Ya, ya? betul. Nah, kalau untuk lebih itu sebenarnya tergantung kondisi kulit masing-masing sih, karena umumnya ya, ini aku bicara secara umumnya kalau SPF-nya makin tinggi itu dia lebih bersifat komedogenik gitu. Jadi untuk orang-orang dengan yang kulitnya itu cenderung acne prone ataupun oily, itu takutnya dia jadi lebih gampang berjerawat, lebih disarankan yang SPF 30. Cuma memang sekarang banyak juga produk yang mengklaim sudah non komedogenik sih gitu. Tapi seenggaknya at least SPF itu 30. 30 ya dok ya. Nah, iya dok, tadi kita balik lagi ke Snow White gitu dok ya. Nah itu setelah treatment itu atau selama melakukan treatment itu ada nggak pantangannya dok buat pasien ini yang dokter nggak ngebolehin banget dia ngelakuin itu? Mungkin berjemur atau ngapain dia? Oke, kalau untuk Snow White yang jelas kulit yang nggak bisa kita lakukan Snow White yang itu tadi ya, untuk yang posisinya lagi iritasi ataupun lagi infeksi itu nggak boleh dulu. Nah, untuk after treatmentnya hindari hal-hal yang mengiritatif atau exfoliate lagi. Jadi misalnya jangan gunakan scrub wajah dulu sementara. Terus bila ada yang menggunakan krim malam itu di stop cukup 3 hari aja. Dan setelahnya after treatment jangan lupa untuk selalu pakai sunblock dan diulang gitu. Karena sih ini downtime-nya ringan, jadi pengelupasannya juga nggak terlalu banyak, paling tipis-tipis aja. Oh, downtime-nya itu cuma pengelupasan tipis aja dok ya? Ada merah-merah gitu? Ya ada tipis. Ya, kalau untuk merah-merah sih enggak, paling dia mengelupas aja dikit-dikit, biasanya 3 hari udah selesai. Makanya di 3 hari itu jangan pakai dulu krim malam.
gitu. Mm-mm. Nah ya, tadi kan dokter sempat bilang juga itu Snow White ini bisa dikombinasikan dengan treatment lain. Nah itu treatment apa itu dok? Dan dalam kondisi yang Oke, gimana kalau dikombinasikannya? iya, oke. Jadi biasanya kan treatment itu baiknya kan kalau kita kombinasi juga nih sambil yang lain. Nah, untuk treatment-treatment pencerah yang lain, yang untuk mengatasi kulit kusam itu sebenarnya banyak sekali ya di Limonia. Nah, misalnya kita bisa juga bantu dengan microneedling, itu bisa. Jadi sebenarnya konsepnya itu untuk rejuvenasi ataupun untuk peremajaan kulit. Nah, selain itu juga kita ada treatment lain, misalnya memasukkan serum pencerah, serum vitamin ke dalam kulit itu juga bagus dikombinasikan sehingga membuat kulit kita tuh lebih sehat dan kenyal gitu. Nah biasanya dari satu treatment ke treatment yang lain sih kalau setelah Snow White ini setelah 2 minggu kita bisa melakukan treatment yang lain itu gitu. Dan balik lagi kalau bisa sih dianjurkan untuk konsultasi karena kan balik lagi setiap kulit atau problem itu kan setiap pasien kan beda-beda, jadi biar kita bisa saling memberikan solusi yang terbaik buat kebutuhan kulit kalian. Iya. Kalau ada nggak dok treatment yang nggak boleh dikombinasikan dengan Snow White ini dok? Jadi kalau yang kombinasi itu sebenarnya dilakukannya kan after Snow White gitu ya. Kalau misalnya yang berbarengan sih biasanya kita nggak ngelakuinnya berbarengan. Jadi maksudnya it takes time setelah Snow White terus 2 minggu baru ngelakuin treatment yang lain gitu. Tergantung lagi sih pas kondisi pas dia datangnya setelah Snow White kira-kira dia butuhnya apa nih gitu. Jadi disesuaikan aja sih dengan kondisi kulitnya dan kebutuhan. Iya. Nah kalau kondisi kulit yang gimana sih dok yang dokter rekomendasiin banget pasien ini harus Snow White gitu dok? Oke, yang pasti sih kalau yang bermasalah pada dasarnya sih rata-rata pada bilang kulitnya kusam gitu ya Kak. Jadi kalau yang mempunyai kulit kusam itu kita anjurkan buat Snow White ini karena itu dia tadi selain mengangkat sel kulit mati, dia juga ada efek antioksidan, anti-aging, perangsang kolagen. Jadi ini bagus juga untuk meremajakan kulit selain membantu untuk mencerahkan kulit gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong soal kulit kusam nih dok, apa sih dok yang nyebabin kulit kusam ini kok bisa gitu dok? Oke, jadi sebenarnya kita ngomongin faktor internal dulu ya banyak banget dan ini pertanyaannya menarik banget nih. Jadi kalau untuk kulit kusam yang faktor yang nggak bisa kita ubah itu sebenarnya dari aging atau dari penuaan itu sendiri gitu. Jadi memang seiring berjalannya waktu makin kita menua itu otomatis turnover sel kulit kita atau pergantian sel kulit kita itu tidak sebaik ketika waktu kita muda gitu. Nah jadi terkadang penumpukan sel-sel kulit mati itulah yang membuat kulit kita rasanya kusam. Nah itu hal yang tidak bisa kita ini ya karena kan proses aging. Nah terus faktor lain yang kita lakukan tiap hari tapi mungkin banyak yang nggak sadar itu pola makan dan juga pola tidur. Nah apa yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita. Jadi apalagi kalau sekarang kan mungkin banyak yang serba instan gitu ya kayak misalnya konsumsi junk food atau misalnya makanan kaleng itu kan banyak mengandung pewarna, pengawet kayak gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan kulit kusam. Selain itu juga jangan lupa cukup konsumsi air putih dan juga pola tidur. Nah pola tidur ini banyak mungkin yang masih salah asumsi gitu ya, kadang bilang dok saya tidurnya cukup kok 7 jam, saya cukup kok tidurnya 8 jam. Nah tapi balik lagi jam tidurnya jam berapa. Jadi mungkin kadang kebiasaan kita mungkin karena masih banyak kerjaan atau mungkin kadang melakukan aktivitas lain nggak berasa tidurnya jadinya begadang. Jadi tidurnya jam 2 malam, bangunnya jam 10 pagi, memang sih 8 jam, tapi apakah itu yang tepat pola tidurnya itu jelas enggak gitu. Jadi aku sempat bahas juga sih di Instagram aku tentang mengenai sleep hygiene. Jadi gimana sih sleep hygiene yang baik, tidur yang baik itu di jam berapa. Jadi kalau bisa itu di bawah jam 11 karena ketika malam hari, tengah malam itu justru sel tubuh kita itu saatnya dia istirahat dan beregenerasi, begitu juga dengan kulit itu. Nah terus selain itu yang menyebabkan kulit kusam dari zat-zat polutan dari luar ya, misalnya polusi, debu, belum lagi asap rokok gitu, termasuk juga dari konsumsi alkohol dan juga rokok itu juga bisa menyebabkan kulit kusam seperti itu. Dan balik lagi kalau misalnya banyak penumpukan sel kulit mati, mungkin juga karena pasiennya itu jarang melakukan eksfoliasi gitu. Jadi sebenarnya mungkin kadang ada beberapa orang yang takut nih melakukan
eksfoliasi. Tapi sebenarnya eksfoliasi itu kalau dilakukan dengan benar dan tepat itu sangat membantu, dan balik lagi makanya itu perlunya untuk konsultasi sehingga tepat untuk pemilihan produk eksfoliasinya. Itu terus hal lain, nah ini balik lagi yang saya nggak lupa untuk ngingetin terus, sinar matahari. Jadi sinar matahari itu kan menyebabkan photo aging gitu kan, apalagi yang sinar UVA itu juga menyebabkan photo aging, UVB menyebabkan sunburn. Nah, itu bisa menyebabkan kulit kusam. Makanya langkah yang sebenarnya mudah banget ya, pakai sunscreen kan paling cuman semenit 2 menit itu, tapi harus dilakukan yaitu pakai sunscreen untuk mencegah kulit kusam yang paling gampang gitu. Iya. Jadi untuk ngatasin kulit yang udah terlanjur kusam ini pakai produk yang eksfoliasi itu, Dok ya? Jadi gini kan, tadi kan penyebab kulit kusam kan bisa karena penumpukan sel kulit mati. Nah, salah satu treatmentnya itu dengan eksfoliasi. Jadi eksfoliasi itu bisa banyak sih, bisa misalnya melalui yang mechanical ataupun misalnya melalui kimia gitu. Kalau yang mechanical mungkin kayak yang kita tahu kayak scrub gitu kan juga fungsi eksfoliasi, ataupun misalnya menggunakan skincare dengan bahan-bahan yang eksfoliasi. Nah, balik lagi itu tadi perlunya konsul buat kita ngobrol-ngobrol dan tahu kebutuhan kulit kamu yang tepat itu seperti apa. Iya. Nah tadi dokter kan juga sempat singgung itu kita harus konsultasi ya, Dok ya. Nah ini dengar-dengar nih, Dok ya, ini maaf kalau saya salah, ini lagi ada pemberitaan soal klinik abal-abal, klinik kecantikan abal-abal gitu. Ya walaupun saya nggak tahu sih itu lokasi di mana itu sebenarnya. Tapi kalau kita treatment atau pakai skincare dari klinik abal-abal ini, itu dampaknya gimana, Dok, ke kulit? Oke, mungkin ini aku bahas sedikit aja ya. Jadi sih yang mungkin nanti kalau untuk mau bahas lebih jelas mungkin ada pihak yang lebih berwenang ya, seperti misalnya dari Dinas Kesehatan ataupun dari Ketua IKELA sendiri. Mungkin kalau dari saya sih lebih menghimbau masyarakat itu tadi sih untuk pastikan kliniknya memang sudah terdaftar, dan juga dokter, perawat, dan terapisnya juga memang sudah memiliki surat izin. Karena kalau misalnya di klinik abal-abal itu kan kita tidak tahu ya maksudnya treatmentnya bagaimana, dilakukan oleh siapa, dan juga produknya itu apakah memang sudah aman, sudah BPOM atau belum. Itu aja sih, jadi biar masyarakat lebih cermat aja sih dalam memilih. Itu yang pasti harus cermat memilih klinik yang memang sudah terdaftar izin resminya itu aja. Karena takutnya memakai produk yang berbahaya, yang kita paling takutkan penggunaan merkuri ya, itu kan bahaya banget, bisa merusak kulit, bisa ke ginjal, bisa ke janin kayak gitu. Iya, aku nggak tahu ya kok tiba-tiba muncul klinik abal-abal, itu apa mungkin karena sekarang kecantikannya lagi tren banget gitu ya, Dok ya? Kalau itu aku Iya. Nah, Dok, kalau dokter itu sebenarnya merekomendasikan kita itu mulai melakukan perawatan kulit itu di usia berapa, Dok? Oke, sebenarnya kalau untuk perawatan kulit itu bisa dimulai dari sedini mungkin sih, kayak misalnya remaja gitu sebenarnya udah bisa. Cuman pemilihan skincare-nya apa, yang pasti harus yang aman dan sesuai kebutuhan kulit kayak gitu. Dan untuk Snow White ini sendiri sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya remaja mau dilakukan ini, Snow White juga bisa gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya untuk perawatan anti aging itu sebenarnya kan dimulainya dari usia 25 ya, karena dari usia 25 itu pasti sel-sel kita itu fungsinya udah nggak sama seperti dulu gitu. Jadi semakin dini kita melakukan perawatan itu semakin baik. Iya. Oke, Dokter Carmelita, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Oke, mungkin untuk yang mendengarkan hari ini dan masyarakat semuanya, saya sih hanya berharap kita semua dalam keadaan sehat, stay safe semuanya, karena ini memang lagi era pandemi. Dan jangan lupa himbauan dari saya sih itu tadi, pastikan memang kamu melakukan treatment di klinik yang memang sudah berizin resmi ya. Oke, selamat siang, terima kasih semuanya. Dokter Carmelita, terima kasih banyak ya, Dok, atas waktunya. Jangan bosan ya, Dok. Iya, oke, thank you, Kak. Iya, makasih, dokter. Ya. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Carmelita. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.